Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam membimbing murid atau siswa dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Misalnya, dengan jumlah siswa antara lain 3 sampai 5 orang atau paling banyak yaitu 8 orang siswa dalam setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan mengajar siswa perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing siswa dalam pembelajaran secara individual, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dan bermasalah dalam kegiatan atau proses pembelajaran di dalam kelas. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang baik antara guru dan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, agar terlaksananya proses pembelajaran dengan baik dan tercapainya pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu sebagai organisator dalam kegiatan belajar. Misalnya, menentukan dan mengarahkan bagaimana siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan sekolah, dan mengoptimalkan sumber belajar secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu sebagai sumber informasi bagi siswa, pendorong siswa untuk belajar atau motivator. Misalnya, seorang guru memberikan motivasi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, atau sebagai motivator untuk siswa itu lebih aktif lagi belajar dan lebih bersemangat untuk belajar. Terus untuk pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa, dan yang terakhir yaitu sebagai penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi pengajar kelompok kecil dan perorangan agar dapat terwujud. Pada dasarnya, siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Untuk melayani perbedaan ini, diperlukan variasi perorganisasian, kegiatan klasik, kelompok kecil dan perorangan. Pengajar kelompok kecil dan perorangan hanya mungkin dapat terwujud jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima, guru dapat memainkan berbagai peran. Baiklah, saya akan menjelaskan pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan di dalam kelas. Ada 4 pola pengorganisasian bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Antara lain yang pertama itu kelas besar, kelompok kecil plus perorangan, kelas besar. Dalam pola ini, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas mulai dengan pertemuan klasik atau kelas besar, untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok kecil atau bekerja perorangan. Setelah siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok kecil atau perorangan, kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah mengikuti pertemuan klasik, kembali untuk melaporkan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Yang kedua itu kelas besar, kelompok kecil, kelas besar. Dalam pola ini, pertama, siswa mengikuti penjelasan secara klasik mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dipelajari, tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua itu
Siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan kemudian siswa diminta melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil di dalam kelas atau laporan secara klasik. Yang ketiga itu kelas besar, perorangan, kelompok kecil, kelas besar. Dalam pola ini, pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Setelah mengikuti penjelasan umum, siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan. Kemudian, siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari kerja secara perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Setelah itu, siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa di dalam kelas. Yang keempat itu kelompok besar, perorangan plus perorangan kelompok besar. Proses belajar mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, siswa diminta untuk bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melaporkannya di kelas atau secara klasik. Assalamualaikum. Dari 1. Keterampilan mengadakan pendekatan pribadi yang dilakukan dengan cara A. Menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. B. Mendengarkan dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan siswa. C. Merespon secara positif pendapat siswa. D. Membangun hubungan berdasarkan rasa saling mempercayai. E. Menunjukkan kesiapan untuk membantu. F. Menunjukkan kesediaan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian. G. Berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, yaitu dilakukan dengan cara A. Memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. B. Memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan siswa. C. Membentuk kelompok yang tepat. D. Mengkoordinasikan kegiatan. E. Membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. F. Mengakhiri kegiatan dengan kulminasi. Selanjutnya, ketiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar yang dilakukan dengan cara A. Memberi penguatan secara tepat. B. Melaksanakan supervisi proses awal. C. Melaksanakan supervisi proses lanjut. D. Melaksanakan supervisi kemaduan. 4. Keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara A. Membantu siswa menetapkan tujuan belajar. D. Merancang kegiatan belajar. C. Bertindak sebagai penasihat siswa. D. Membantu siswa menilai kemajuan belajarnya sendiri. Selanjutnya yaitu F. Prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian dilanjutkan dengan perorangan. 2. Tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, 3. Pengorganisasian siswa, sumber materi serta waktu merupakan langkah awal atau langkah pertama yang diperlihatkan oleh guru. 4. Kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. 5. Dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.